Kayaknya hujan ratanya. Di sini juga mau turun hujan nih. Udah mendung, banyak geluduk. Apa? Masuk apa nih? Di sini mah nggak ada yang namanya pasap doang. Pasap pendek di depan tuh. Yang ada botolnya di depannya. Yang ada botolnya ya tuh. Ini barisan. Nah, coba itu. Baik, Ibu Bapak. Ya itu Aduh, Pak, satu lagi. kenapa tidak terbuka ini ya? Nah, itu ya. Nah, itu ya. Baik, Ibu Bapak, sudah semua lengkap ya? Aduh, apa kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah, baik semua ya. Kakak pembina gimana nih kakak pembina Bu Unduy? Lagi KMD, Bun, kalau Bu Unduy itu. Lagi apa? Lagi kegiatan pramuka. Oh, kegiatan pramuka. Ada kakak pembina. Salam pramuka. Bu Unduy lagi rehat nih. Izin. Oh, izin. Ada siapa aja instrukturnya, Bu Unduy? Ada Kak Ngudi, ada Kak Miftahul Ulum, Terus? ada Kak Tati, ada Kak Jarkasi, ada Kak Endang, ada Kak Iim. Oh, nggak ada yang dari Kopo berarti. Hah? Nggak ada yang dari Kopo. Baik, bisa kita mulai Ibu Bapak ya. Berhubung Siap. ada mulai bergerak. Mumpung sinyal masih mendukung, ini juga udah, aduh, sinyalnya udah naik turun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada burung di atas dahan. Cakep. Dahannya ada di pohon beringin. Cakep. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu Bapak semuanya saya lihat sih kalau dari layar kayaknya oke nih. Bagaimana coba Pak Hairudin? Ada yang diceritain nggak? Cerita apa nih, Bun? Cerita tentang hari ini, apakah ada sesuatu hal yang tidak mengenakan ataukah suasana hatinya sedang riang gembira? Oh, tenang, suasana hatinya yang gembira meskipun cuaca hari ini sedang gelap. Iya. Udah lama nggak pernah zoom lagi nih. Iya.
biologi tuh ya tiap hari tuh ganti-ganti. Sinyal agak-agak mulai agak terganggu, jadi mohon maaf kalau ada delay-delay ya, Ibu Bapak. Siap, Bu. Ya, Bu. Saya nggak bisa background virtual nih. Bisa pelajarannya. Kayak gini di video ya. Kamu dulu masuk kedua, kalau Mau share juga. ya. Enggak. Ya. Nah, itu dia di bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta konfirmasi dulu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke. Ya enggak? Iya. Nyalain ini, awas. Kalau enggak, thank you. Baik Ibu Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam ruang kolaborasi masuk kepada kita modul 3.3 yaitu pengelolaan program berdampak pada murid. Di mana siang hari ini kita memasuki sesi pertama yaitu forum diskusi seperti biasa. Ibu Bapak apakah sudah berselancar di LMS tentang modul 3.3? Mudah-mudahan sudah ya. Oke. Seperti biasa, saya ingin membacakan tentang identitas modul 3 ini, yaitu 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid, di mana sesi pembelajarannya kita pada ruang kolaborasi, sesi diskusi. Jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran, berarti kita mulai 13.30 berakhir di pukul berapa Bu Unduy? 16. 15.30 ya. 15.45 Bu. 15.45. Oke. Mudah-mudahan cukup. Paling telat kita pukul 16 ya. Oke. Capaian pembelajaran yang akan kita capai nanti Ibu Bapak itu akan merencanakan, menginisiasi dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data-data bukti. Kemudian capaian umumnya, Ibu Bapak nanti akan menyadari murid itu sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Bapak juga nanti akan mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian nanti Ibu Bapak menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Adapun capaian khususnya, yang pertama, kita akan membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang kedua, mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Agenda pada siang hari ini yang pertama pembukaan, review pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi 1, refleksi aktivitas pembelajaran, dan penutup. Adapun skenarionya kita bagi dalam beberapa menit ke depan. Untuk pembukaan selama 10 menit itu ada salam pembuka yang sudah kita lakukan bersama, kemudian menyampaikan capaian pembelajaran, skenario pembelajaran, nanti kesepakatan belajar juga akan kita bacakan, dan refleksi pembelajaran modul. Adapun di 125 menit ke depan nanti kita akan ada sesi diskusi, di mana diskusi kelompok ini saya bagi insya Allah menjadi 3 kelompok, di mana 3 untuk siang hari ini insya Allah saya bagi 3-4-3. Kemudian nanti di penutup nanti akan diingatkan lagi setiap kelompok untuk mengunggah tugasnya.
Dan jadwal berikutnya kemudian kita tutup biasa dengan foto bersama. Baik, Bapak petani membawa kuali. Cakep. Kuali merah sudah terbelah. Cakep. Presentasi ini kita awali dengan mengucap kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berlari kuda ke dalam gua. Cakep. Ini cakepnya pada lemes amat sih. Kuda sembunyi karena dikejar. Cakep. Presentasi dibuka dengan doa, moga nanti berjalan lancar. Amin. Kamu yang mau buka dengan doa, dipersilakan. Bulan ya, Bu Bulan. Yo, bangga Bu Bulan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran ruang kolaborasi hari ini, mari kita bersama-sama mengawali dengan berdoa bersama dari hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Bulan atas doa yang telah dipanjatkan dan kita aminkan semoga pada siang hari ini seperti biasa kita diberikan kemudahan, kelancaran dan juga merasa bahagia. Betul Ibu Bapak? Amin. Betul. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya sapa dulu ya Bapak-bapak ganteng PP. Halo Pak Hanif, Pak Holid, Ya, Bu. apa kabarnya? Sehat. Ya, bisa. Terima kasih sudah selalu setia mendampingi dan membersamai kami semua di ruang kolaborasi ini ya Pak Hanif, Pak Holid. Terakhir nih. Terakhir nih harus memberikan kesan yang luar biasa nih teman-teman ya. Ya dong. Ya dong. Baik, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nanti Ibu Bapak dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan secara berkelompok. Dan nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Pak Suma tumben ya, terlambat. Coba ditanya Pak Ketu, kenapa? Hujan sepertinya, Bu. Oh gitu. Nih, lagi kendala sinyal Pak Suman dari tadi muter-muter aja katanya. Oh walah, oke. Pokoknya di sini lagi hujan deras, Bu. Iya, iya. Makanya sama sini juga, makanya khawatir kita bergoyang-goyang dikit jadinya. Oh, di sini hujan air, Bu Asti. Enggak, Di Pak, sini hujan air. Bu Yulia, tolong dibacakan dong kesepakatan belajarnya. Siap, Bu. Kesepakatan belajar hari ini. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kesepakatannya. Oke. Terima kasih Bu Yulia. Sama. Baik, kita langsung saja kepada review pembelajaran. Sebelum ke review pembelajaran, kayaknya kita mesti warming up dulu deh ya. Kita warming up dulu deh. Kayaknya Ibu Bapak dari pagi juga udah ini banget ya. Oke.
Sebentar saya ada WA dulu. Oke, begini ya Ibu Bapak. Saya minta mengungkapkan sesuatu dalam 3 kata. Misalkan hobi favoritmu, Bu Hanifah, coba. 3 kata hobi ya, Bu. Ya, hobi favoritmu. Saya suka bernyanyi. Oke, sip. Siap ya. Sekarang tolong ungkapkan sesuatu dalam 3 kata. Liburan impian. Mau ditunjuk atau mau unjuk jari? Oke, Bu Unduy. Mana yang unjuk jari? Nggak ada sinyal itu, Bu. Ya, Bu Sri Wahyuni, silakan. Tempat liburan impian ya Bu ya? 3 kata saja. Saya ingin ke Jogja. Oke. Oke, terima kasih. Cakep. Sekarang Ikutan panik. sebutkan dalam 3 kata makanan favorit. Ya, Bu Ayun. Bakso, somai, batagor. Itu mah lapar apa maruk ya? Diborong semua. Berapa jadi semuanya tuh bilnya? 45.000. Coba sekarang sebutkan dalam ungkapkan dalam 3 kata tentang mimpi terbesarmu. Yes, Pak Hair. Menjadi orang yang sukses dan berguna buat orang lain. Kebanyakan. Apa sih? Yaudah, sukses, berguna, bermanfaat. Bagaimana teman-teman? Berapa kata itu? Diralat. Asal jangan dimanfaatin ya, Pak Ed. Yang penting jangan dimanfaatkan sama orang lain. Aduh, Masya Kalau Allah. dimanfaatkan sama orang lain capek. Baik. Terima kasih Pak Er. Sekarang terakhir ya. Ungkapkan dalam 3 kata. 3 kata. Tentang karakter film favoritmu. Yes. Yang lain kebanyakan kata. Gantian. 3 kata aja. Gue suka nonton, Bu. Bu Hanifah, Wibu. Bu Hanifah udah ya. Bu Mariati. Iya Bu, mohon diulang karakter apa Bu? Sebut ungkapkan dalam 3 kata tentang karakter film favoritmu. Karakter film favorit Doraemon, kantong serba bisa. Kebanyakan. Kantong ajaib Bu Mariati. ya. Iya, dibantu lagi coba 3 kata. Doraemon, kantong ajaib Bu. Kantong ajaib Doraemon. Kakak apa? Ya betul Bu Wulan, terima kasih. Baik, siapa lagi? Sok. Kolecer awi, baling-baling bambu. Ganti, Bu, ganti. Itu apa? Transitnya di mana tuh Pak Holid?
Mau berhentinya di mana itu turunnya? Sunda banget, baling-baling bambu, kolecer awi. Kolecer awi, Nyonya orang Sunda semua kan di sini ya? Bukan Bu, saya Bu. Jangan Bu, jangan pakai bahasa Sunda Bu, saya nggak ngerti. Bu Hanifa orang mana? Jawa Wong, Timur. wong Jaseng juga. Merene-merene. Jaseng. Aduh, oke, baik. Terima kasih. Nanti ada lagi satu lagi, tapi saya simpan dulu ya. Kita lanjut lagi ke apa namanya? Dari tadi di mana sebentar? Sinyal saya mulai terganggu. Kakak Undoy kapan pulang, Kakak? Hari Kamis. Mulai terganggu. Mohon konfirmasi sudah terlihat? Sudah, Bunda. Sudah, Ibu. Justru malah di saya belum ya delay. Baik. Saya kalau pakai laptop sama sekali nggak muncul. Kamera sama sekali nggak muncul kalau di laptop, tapi butuh Kamera. ya, tapi butuh ininya, presentingnya. Oh gitu. Ya, jadi tetap laptop diaktifin ini, karena kecil banget kalau di HP. Lem biru. Lem biru di gunung ya, di gunung. Alungkeun ka jurang. Sini dong ke Karangsuraga main. Waduh. Tidak bergerak sama sekali. Sebentar. Malah kepental. Baik. Kita sambil review dulu ya tentang modul 3.3 pemimpinan murid. Ibu Bapak, murid sebenarnya memang mempunyai kemampuan untuk mengambil peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Tapi terkadang kita guru memperlakukan mereka seolah-olah tidak mampu membuat keputusan, pilihan atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Kadang-kadang kita bahkan tanpa sadar juga membiarkan murid secara sengaja menjadi tidak berdaya. Dengan secara sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Biasanya seperti itu ya Ibu Bapak ya. Yang kita lakukan seperti itu kira-kira. Nah, agar kita sebagai guru dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajaran mereka sendiri, maka kita dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan perannya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinan mereka dapat berkembang dengan baik. Adapun peran kita sebagai guru adalah yang pertama, mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Yang kedua, mengurangi kontrol kita terhadap murid. Nah, ketika murid mempunyai kontrol atas apa yang terjadi, atau mereka merasa bahwa dapat mempengaruhi sebuah situasi, dan murid akan mempunyai apa yang disebut dengan istilah agensi. Dan apa sih istilah agensi itu? Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab arti daripada agensi? Ya. Bu Siti Mariati, silahkan. Agensi itu sebenarnya dalam Kamus Bahasa Indonesia belum ada arti yang ini ya Bu ya, yang pasti atau yang sudah baku, tetapi dalam istilah di
pendidikan guru penggerak ini agensi diartikan sebagai jiwa kepemimpinan siswa atau individu dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Mariati. Apakah ada yang mau menambahkan? Apa sih sepengertian dari menurut Ibu Bapak istilah agensi itu? Ya, Bu Bulan. Agensi dapat diartikan sebagai kapasitas seseorang, Bu, untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Betul seperti yang Bu Siti Mariati katakan tadi, bahwa jadi murid mengetahui apa kepemimpinan dirinya, kemana kontrol dirinya ini akan berarah gitu, maksudnya. Bu Unduy, mohon maaf, punten bisa di off dulu. Udah. Oke, terima kasih Bu Unduy. Ya, oke, kira-kira seperti itu ya Bu Wulan. Terima kasih. Bisa ditambahkan lagi, silakan Bu Astini Uyun. Iya betul yang dikatakan oleh Maati dan Bu Bulan, tapi menurut saya itu agensi itu suatu kompetensi diri yang lahir dari dalam dirinya, kemudian mampu untuk mempengaruhi dan memberikan dampak kepada lingkungannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Sri Mariati, Bu Wulan, dan Bu Astini. Betul, agensi itu berarti sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan yang dibuatnya. Artinya kepemimpinan murid yaitu tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Nah, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar yang dapat digunakan sepanjang hidup mereka. Nah, ketika murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan antara guru dengan murid akan menjadi bersifat kemitraan. Nah, dalam hubungan yang bersifat kemitraan ini, ketika murid belajar, biasanya mereka akan berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya, kemudian menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajarannya, kemudian juga dapat menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka sendiri, kemudian menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan juga inisiatif, terus biasanya mereka dapat membuat pilihan-pilihan tindakan, dan juga mereka juga bisa memberikan umpan balik kepada satu sama lainnya. Nah, di samping itu, kita sebagai guru juga dapat mengambil peranan sebagai mitra murid dalam belajar yang akan yang pertama biasanya kita tuh berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi dan perspektif murid-murid yang ada di kita hadapi. Kemudian memperhatikan kemampuannya, kebutuhannya, dan juga minat-minat mereka untuk memastikan proses pembelajaran yang sesuai untuk mereka jalani. Kemudian mendorong juga murid untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberi mereka tugas-tugas terbuka. Dan juga dapat menawarkan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil resiko. Tentu saja dapat mempertimbangkan sejauh mana tingkat bantuan yang harus diberikan kepada murid tersebut berdasarkan informasi yang mereka miliki. Kemudian menunjukkan minat dan keingintahuan untuk mendengarkan dan menanggapi setiap aktivitas murid untuk memperluas pemikiran mereka. Nah, untuk memahami konsep kepemimpinan murid, bisa dilihat, dibaca di tabel berikut ini. Sebentar, saya share. Aduh.
Oke. Di sini bisa digambarkan nanti di modul 3.3 ruang kolaborasi. Nanti Ibu Bapak dapat membuat kelompok, kemudian nama programnya apa, ringkasan umumnya seperti apa, pelaksanaannya program bagaimana, dan dapat diperjelas dengan diagram Y nanti yang Ibu Bapak buat. Kemudian karakter lingkungan seperti apa yang nanti akan muncul. Kemudian di sini kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong. Kemudian kepemimpinan murid bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid. Ini perbandingannya ya Ibu Bapak. Jika kita memberikan kepemimpinan, menganalogikan kepemimpinan murid adalah murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, kepemimpinan murid bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid. Murid tetap membutuhkan bimbingan guru. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat menjadi kontraproduktif dan bukannya menginspirasi. Yang selama ini sering terjadi miskonsepsi kan, kurikulum merdeka itu seperti ini ya Ibu Bapak ya sebelumnya ya. Mungkin bagi Ibu Bapak yang mengikuti program guru penggerak sudah terang benderang, seterang-terangnya ya, bahwa kurikulum merdeka itu seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Nah, terkadang banyak juga yang saya temui, kurikulum merdeka itu banyak dikeluhkan oleh para orang tua. Kok belajarnya bebas ya, kok nggak belajar ya malah nyuruh-nyuruh, kok malah membebani orang tua ya. Nah, berarti disinilah bebas itu memang sepenuhnya bagi murid, tapi tetap dibutuhkan bimbingan. Kemudian terkadang kita juga kalau memberikan banyak pilihan, bingung juga ya. Kita juga sebagai manusia normal ya Bu ya, jika kita dihadapkan pada pilihan banyak, misalkan kita pergi ke suatu mall, niatnya mau beli seragam, yang terjadi apa Bu? Yang lain Bu, beli yang lain dibutuhin dibeli, beli daster. Sesuatu yang tidak direncanakan. Lihat CD modelnya bagus jadi beli ya Bu ya. Iya Bu, bisa jadi seperti itu Bu. Nah, begitupun penyakit emak-emak Bu. ya, begitupun murid jika terlalu dibebaskan banyak pilihan tanpa ada sekat ya, yang bisa membuat si anak itu lebih fokus apa yang dibahas. Nah, itu yang terjadi. Jadi malah bukan menginspirasi jatuhnya, tapi jadi kontraproduktif. Nah, murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari. Bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Itu yang harus dipahami ya. Sedangkan bukannya berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Sedangkan yang keempat, murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Sedangkan kepemimpinan murid bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, tuntunan, coaching dari gurunya di sepanjang proses pembelajaran. Nah, jadi tetap minat dan juga pengetahuan yang mereka dapat tetap harus kita gali dari peserta didik. Namun tetap saja kita memvalidasi ya, kemudian diberikan umpan balik apa dari hasil pemikiran mereka, sehingga itu menjadi wawasan lebih luas juga bagi mereka. Seperti apa proses pembelajaran
tujuannya dan cara mencapainya itu menjadi lebih jelas bagi peserta didik kita. Kemudian bentar. Wah, kepental lagi ya. Wah, lagi. Oke. Kemudian kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. Nah, apa hubungannya? Profil pelajar Pancasila merupakan muara dari konsep merdeka belajar dan pembelajaran sepanjang hayat yang ingin dibangun melalui menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Melalui upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, kita sebagai guru menyediakan kesempatan murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujud sebagai pelajar Pancasila yang tentu saja tidak hanya menjadi pribadi yang merdeka, tetapi juga menjadi pribadi yang memerdekakan bangsanya. Nah, dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan guru dapat membangun karakter murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu gotong royong, mandiri, berpikir kritis, kreatif. Nah, ini poin-poin apa Ibu Bapak? Dimensi ya? Dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, dimensi. Nah, untuk mengetahui suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid, bisa kita kupas satu persatu. Yang pertama itu suara murid atau biasa disebut voice. Itu mempertimbangkan suara murid adalah tentang cara memberdayakan murid agar mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Nah, suara murid memberikan kesempatan bagi murid itu sendiri untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan orang dewasa seputar apa, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana pembelajaran mereka akan dinilai nantinya. Nah, kemudian suara murid dapat dipromosikan dalam beberapa cara, diantaranya membangun budaya saling mendengarkan, membangun kepercayaan diri murid bahwa setiap suara berharga dan layak didengar. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, dan juga berdiskusi. Nah, mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Itu sudah dibiasakan ya Ibu Bapak. Dan melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Dan melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian. Melibatkan murid juga dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian bisa juga membentuk dewan murid yang beranggotakan murid itu sendiri untuk memberikan masukan kepada sekolah tentang berbagai hal dan membuat daftar rutinitas bersama murid, meminta masukan murid untuk mengembangkan rutinitas seputar apa yang harus dilakukan saat tiba di kelas, kemudian saat berganti antar pelajaran atau juga sinyal-sinyal komunikasi yang disepakati. Kemudian mengadakan rapat kelas, bisa juga yang lainnya. Kemudian mereka juga dapat melakukan survei untuk mengetahui alat permainan apa saja yang mereka inginkan ada di halaman sekolah. Ya, ini untuk kelas dasar, untuk kelas tinggi juga seperti itu boleh ya. Misalkan Bu ada taman Bu yang enak, atau Bu ada kolam ikan yang sejuk gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan karena terkadang tidak ada yang membawa bekal, biasanya kan ada kantin ya. Nah, di situ juga diberikanlah kesempatan kepada murid untuk menentukan menu-menu apa saja yang diinginkan di kantin tersebut. Kemudian juga dapat juga membuat kotak saran agar nanti dapat memberikan masukan bagaimana nih tentang sekolahnya mereka ya gitu. Kemudian juga melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek. Dan bisa juga Ibu Bapak dapat membuat blog ya.
membuat blog murid dan majalah dinding untuk menyuarakan aspirasi dan kreativitas murid. Itu adalah poin-poin dari suara murid. Nah, kemudian yang kedua, pilihan murid. Atau sebut juga choice. Jika guru menginginkan murid mengambil peran tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, maka guru harus memberikan murid kesempatan untuk memilih apa yang bagaimana mereka akan belajar. Untuk mendorong dan menyediakan pilihan bagi murid, guru dapat melakukan hal-hal seperti ini ya Ibu. 1, membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan. Kemudian 2, memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan. Kemudian juga memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok. Kemudian untuk mengelola pengaturan kegiatan. Juga dapat menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dan juga dapat juga tuh mengajak OSIS membuat daftar kegiatan dan memberikan kesempatan untuk memilih mana kegiatan yang ingin mereka lakukan di tahun ajaran ini. Kemudian juga memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka. Dan juga memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber-sumber belajar sesuai minat mereka. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi pembelajarannya dan dapat memberikan kesempatan pada mereka untuk menentukan rencana, jadwal, atau agenda dalam melaksanakan pembelajarannya. Itu adalah pilihan murid, choice. Adapun poin-poin dari kepemilikan murid atau kita sebut juga ownership. Ketika murid terhubung baik secara fisik, kognitif, dan sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya. Maka tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar tentu sangat tinggi ya Ibu Bapak. Nah, beberapa contoh untuk mempromosikan kepemilikan murid, biasanya yang pertama itu mengajak murid mengatur layout kelas mereka sendiri. Ya, langkah yang pertama. Jadi biasanya ada bentuk apa saja tuh kalau pembelajaran di kelas? Ada model letter U. Sudah pernah dilakukan Ibu Bapak? Letter apa lagi? Nah, biasanya kita masih klasik ya. Begitu saja susunan layout duduknya ya. Karena muridnya banyak, Bunda, jadi bingung. Kalau saya sebelum sekali Bun diganti. Kenapa? Kalau saya 1 bulan sekali itu posisi tempat duduk itu ganti Bun. Nah gitu. Jadi diajak tuh murid-muridnya mengatur ya. Jadi biar mereka merasakan kenyamanan dalam ketika pada saat belajar. Nah, Bu Unduy itu memang suatu tantangan banyak ya. Kira-kira ada ada yang bisa kasih ide bentuk letter apakah? Bisa U-nya double. Jadi ada 2 baris gitu, Bun Duy. Pernah, tapi baru beberapa hari langsung dikomen sama kepala sekolah. Ya sudah, saya kembalikan lagi, bahkan dibalikin laginya sama kepala sekolah. Ya sudah. Ya diajak kesepakatan aja sama anaknya ya. Maksudnya untuk apa namanya itu tadi jika dalam posisi hal kecil posisi belajar pun kalau anak merasa dirinya yang mengatur itu akan efeknya kita lihat deh Bundu ya gitu. Kemudian bisa juga kita mintai pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasannya. Walaupun kita sudah sediakan, misalkan ada penugasan kelompok, penugasan A, B, C, misalkan gitu. Tetapi bolehlah kita rangsang dulu anak-anak maunya seperti apa gitu, ya. Karena nanti ketika anak memilih, disitulah terjadi ada rasa tanggung jawab yang harus mereka jalani gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu trik untuk menertibkan ya gitu. Kemudian kita juga dapat
merespon umpan balik yang diberikan murid-murid. Kemudian kita juga dapat menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri dan memantau penyesuaian pembelajaran mereka. Jadi ketika kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang tentu saja yang sudah kita kita tetapkan bersama dengan murid, itu akan menjadikan kejelasan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan daripada murid-murid itu sendiri. Jadi karena merasa sudah memilih, kemudian menetapkan, sehingga terjadilah rasa tanggung jawab dan disitulah kita bisa biasakan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Gitu. Dan kemudian memulai pembelajaran dengan menanyakan dulu nih kepada murid apa yang mereka ketahui tentang topik tersebut. Jadi kalau saya menyebutnya kalau ini pengetahuan awal ya. Jadi sebelum kita ke topik pembelajaran, kita buka dulu wawasan pengetahuan anak sebelum mendapatkan materi gitu. Misalkan temanya tentang sampah misalkan. Seperti apa pengetahuan mereka sampah? Wah, itu banyak sekali jawabannya. A, B, C, Bu, sampah itu banyak sekali di rumah gitu. Nah, setelah itu baru kita kerucutkan kepada topik yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian lebih happy juga nih kayaknya nih kita jika memosting ide-ide dari siswa-siswa. Misalkan di mading ya, jadi ide-idenya itu apa nih maunya nih anak-anak. Biasanya ada begitu ya Ibu Bapak ya di mading sekolah ya? Ibu, iya Bu ada. Ada. Di kelas SD ada? Ada Bu. Ada. Di kelas SMP tentu ada ya? Di kelas SMA ada ya tentu aja ya? Nah ternyata itu mading itu saya pikir ketika waktu belum memahami untuk apa sih, kayaknya yang di situ hanya untuk anak-anak pinter aja ya biasanya ya, betul nggak? Anak-anak yang pinter, anak-anak yang kreatif saja yang bisa ditampilkan di situ ya. Nah kalau sekarang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya, misalkan dimintai pendapatnya, minatnya, kemampuannya. Petir terdengar nggak Ibu Bapak? Kenceng banget, astagfirullah. Dengar Bu, jelas Bu. Ya? Bu, di sini juga ada petir. Sama. Sini juga hujan gelap Bu. Sama hujannya deras banget Bu. Deras banget. Aduh, Masya Allah. Jadi sekarang kita bergiliran aja, walaupun si anak malu-malu atau apa, misalkan hanya untuk bisa hasil gambarnya saja, jika ditampilkan, diposting, kayaknya lebih memberi apresiasi kepada murid itu biar menjadi senang gitu ya. Kemudian mengajak murid mengatur kelas mereka sendiri seperti tadi ya sudah. Kemudian memajang pekerjaan-pekerjaan murid di kelas. Biasanya begitu nggak Bu? Hasil-hasil karya anak dipajang nggak Bu? Bu Bapak? Iya Ibu, Dipajang di dipajang, Bu. dinding. Tergantung itunya, karyanya. Iya. Biasanya apa yang dipamerkan gitu Bu? Yang dipamerkan itu yang terbaik di antara pekerjaan siswa-siswi lainnya, Bu. Karena kalau semua dipajang 52 siswa mading itu Penuh. ya. Dindingnya Iya. penuh ya. Dipilih. Nah, Biasanya yang terbaik gitu. gitu. Terus bagi anak-anak yang tidak merasa dipajang gimana itu Bu? Ya, biasanya sebelum kita memberikan tugas kan memberikan motivasi Bu bahwa nanti yang nilainya misalkan kalau saya ya Bu karena di kelas awal
misalkan kemarin temanya Hari Santri, anak-anak kan menggambar sesuai imajinasi mereka apa sih yang dikerjakan anak-anak santri. Ada yang menggambar sedang sholat, yang bersolat berjamaah, misalkan terus ada santri putra-putri berpasangan. Nah, kan mereka sudah tahu bahwa yang terbaik akan dipajang. Ketika nilainya minimal kita ngambil misalkan dari 52 itu 10 orang yang nilainya di atas 80. Karena memang ini kan menggambar juga subjektif ya Bu, karena kita bukan ahli, tidak punya kriteria yang ini yang artinya yang penting menyerupai, kemudian sesuai tema dan rapih cara mewarnainya. Kita pilih 10 orang, kemudian diumumkan ini yang terbaik yang akan Ibu pajang di mading. Begitu Bu. Oke. Tip. Jadi sehingga membuat si anak yang tidak terpajang sudah tahu ya. Sudah paham berarti hasil karyaku belum mencapai penilaian. Oke. Kemudian melakukan self assessment. Jadi ditanya ya anak per anak itu biasanya ya apakah hari ini sudah merasa puas dengan proses belajarnya. Begitu nggak Ibu Bapak? Iya. Ya. Kalau saya terakhirnya suka minta maaf tuh Bu, maaf ya kalau hari ini Ibu guru galak, abisan kalian ribut gitu. Itu dari guru ya, itu dari pihak guru ya. Kalau dari pihak muridnya tetap harus. Kalau murid biasanya hari ini apa yang membuat kalian senang gitu biasanya Bu. Apa misalkan Bu menggambar aja sih tiap hari, malah begitu jadinya Bu. Iya, ya self assessment itu bisa dikembalikan lagi, maksudnya proses pembelajaran mereka ya. Jadi biasanya kalau kita tanya, itu kan kadang anak suka nggak mudeng ya, apa yang diomongin guru ya sudahlah, lewat aja kan gitu. Tapi ketika ada pertanyaan, sudah sejauh mana proses belajar kita hari ini? Itu kan terkadang anak suka seperti apa ya? Bahasa Sundanya teh kageingkeun gitu ya. Diingatkan gitu ya. Gitu. Jadi oh iya berarti aku kalau nggak fokus dalam apa? Menyimak materi Bu Guru, nanti aku bakal ditanya nih di akhir gitu tuh ya. Kadang anak sudah apa? Secara otomatis sudah harus siap gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, kita bisa memberi kesempatan kepada murid membawa sumber-sumber pembelajaran yang mungkin mereka miliki dan meminta mereka berbagi. Kadang seperti itu ya ibu-ibu ya, jadi sumber belajar bukan dari kita saja, kadang dari anak-anak juga, misalkan suka memberikan apa tugas kelompok atau tugas mandiri gitu ibu bapak ya. Ya Bu. Nah, itu nanti itu apa namanya? Kadang suka ditanya itu dapatnya dari mana kan gitu ya? Kenapa bisa jadi seperti itu gitu ya? Itu biarkan si anak menginformasikan hasil kerjanya ya, hasil belajar yang di rumah dia terangkan, dia presentasikan di kelasnya gitu. Nah, dalam menumbuhkan kepemimpinan murid dalam proses belajar, ketiga aspek di atas tadi sangat perlu dipertimbangkan dengan baik oleh kita sebagai guru ya Ibu Bapak. Nah, sekarang itu sebagai gambaran daripada materi 3.3. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Petirnya. Nah, kita coba dari hasil mendengarkan tadi ada beberapa pertanyaan pemantik Ibu Bapak. Silahkan kita jawab bersama-sama saja ya. Siapa yang bisa menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, konsep kepemimpinan murid manakah yang telah berubah? Ya, Bu Yulia, silahkan. Iya, terima kasih Bu.
konsep kepemimpinan murid yang telah berubah. Kalau dulu belajar itu terpusat pada guru ya, kalau sekarang berpusat pada murid gitu. Lalu kalau dulu dalam pembelajaran semua yang mengatur guru, tapi sekarang guru hanya memfasilitasi dan pilihan semua yang menentukan murid gitu. Terus dalam pembelajaran kalau dulu kelompok itu guru ya lebih dominan gitu yang memilih, tapi sekarang mereka yang menentukan sendiri, pilihannya sendiri itu sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Itu sih Bu. Namanya diferensiasi itu ya. Berarti sudah berasa ya perbedaan. Iya. Dan nggak salah-salah banget ya Bapak Bos Gojek katanya nyemplung di dunia pendidikan. Oh ya. Justru malah membuka paradigma ya. Oke, ada yang mau menambahkan apa yang tadi sudah diungkapkan Bu Yulia? Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Cukup bisa dipahami ya bahwa memang yang berubah itu adalah cara bagaimana kita menyampaikan ilmu kepada peserta didik kita. Baik, terima kasih Bu Yulia ya. Sama-sama Ibu. Sepertinya kendala jaringan Ibu ya. Iya, nggak ada suaranya. Apa di saya aja yang nggak ada suaranya ya? Sama Bu. Sama Bu. Hilang. Kepental. Kental ya benar. Pak Holid juga ngilang. Sama Pak Hamid juga Bu. Tapi Pak Holid punya ilmu hubungan yang hilang. Ayo lo, sepi lo, ayo tinggalin. Kakak Undui mandi nggak itu? Mandi dong. Masa nggak mandi? Yakin? Yakin Kakak dong. Undi biasanya ngunyam terus, ini mah enggak. Garing guys, garing. Kakak Undui biasanya glowing ini. Di kemah nggak glowing ya? Aku baru 2 hari dijemur padahal. Kakak Unduy hari ini jadi si manis apa si pahit? Si manis dong. Yakin. Yakin dong. Penggalang 1 si manis. Siap. Takutnya bekas-bekalnya itu nggak dibuangin sampahnya. Apa tuh? Sajiannya. Sisanya tadi. Kakak Suma diam aja Kakak Suma. Mak, Nggak ada. tahun depan Mak KML Mak tahun depan bulan November udah masuk kelas. Yang tahun ini mah udah habis kayaknya. Ya, tahun ini udah habis. Ini udah nih. Masih ada, cuman biar KML semua. Tahun depan KMD ada nggak tahun depan?
Nggak tahu. Pak Hair. Yap, Pak Hair mau kemana itu Pak Hair? Mau TW Jogja ya? saya mau OTW Mekah. Amin. Yuk. Amin. Ayo ke Mekah ayo. bareng yuk. Kalian jadi nggak ini ke Bandung? Amin. Modul 3.3-nya belum selesai. Iya. Iya. Bu Winda mah udah mau OTW Bandung dia. Saya mah modul Ayo. 3.3 udah sampai aksi nyata saya mah. Iya sih. Mantap. Hebat. Aduh. Udah refleksi aja Bu Yun mah mantap. Iya. Saya nggak mau kalah sama Bu Astini. Enaknya kapan? Kalau sore Kan itu baru judulnya, belum isinya. Seenggaknya ada judul. Bu Isenya kemana ini? Terpental sepertinya. Tapi di sini jaringannya jelek di saya. Guys, izin ke toilet dulu ya. Guys, kalau Bu Ise datang, aku izin ke toilet. Jauh soalnya nih toiletnya. Semangat kakak. Iya. Bukan di hutan kan? Mau Ini pas dianterin rumah gak ada suaranya dari tadi. Kemana orangnya? Pengen ditengok sama orang Cinangka nih. Pasti. Iya, betul, Deket pasti. tuh tuh Bu Winda tuh di Cinangka. dikodein tuh dikode. Dikodein Cinangka anyar. Bu Yulia tuh. Karang Suraga, Bu Indah. Tar katanya malam saresehan api unggun. Asik. Aduh, Mak. Kapan beresnya Bu Undoy? Hari Kamis pagi. Oh, Kamis pagi. Bu Nui di Cipacung ya? Karang Suraga. Iya Cipacung. Iya bener. Kaleuweung Cipacung deui, Lande. Iya, Kaleuweung kan? Cipacung Lande. Hmm. Gaskeun yang ditoong ku benda ku ibu bendahara. Om jauh itu. Bendahara mun noong beda. Kira kata ini. Hey, takut tercecer cepetan ke toilet. Boleh nanya dong kita Bundui. ini terus gimana ini? Jadi bagaimana kegiatan kolaborasi ini bisa membantu dalam memetakan jiwa kepemimpinan anak itu Ibu? Ya, Dilanjut, siapa Ibu yang mau Fasil. menjawab? Ya, ayo mangga Pak Hair. Ya silakan Pak Hair. Mirip Bu Fasil. Ikan ini terekam Pak, masa ngobrol wae. Kalau udah tumbuh. Baik Bapak nanti Ibu. dia. Kalau Sebelum belum tumbuh kita nanti dia. mengakhiri pembelajaran kita hari ini, isi refleksinya dulu ya. Saya isi di kolom chat. Ini nih ngapain ini ceritanya? Ceritanya kita nunggu. Oh. Enggak Apa tadi langsung saya. masuk kebun aja, Pak? Emang udah ditentuin kelompoknya. Oh iya ya. Kelompoknya 343. Tapi kalau di saya mah biasanya sore sih. Kalau di saya. Di Bujuk. Kalau di saya pagi Bu, kalau di saya mah. Ih, kalau saya mau pagi siang Teman-teman sore doain malam. ya. Nanti tanggal 20 Aduh. Kalau di Mati malam ya, Mak? Bu Hanifah tanggal berapa? Kalau kamu mau sore kan? Di saya mah. Gimana, Bapak Mas? Ibu. Pagi Nggak jadi deh. belajar dulu, sore nanem. Tapi sore kasihan ke sorean. Bu Terus Indah pagi gimana aja. hasilnya udah keluar belum? Besok Pak. Oh, besok. Ya semoga lulus ya, Bu. Amin. Teman-teman juga ya. Jangan semoga, harus. Mau UTBK ya. Lancar ya Yang semuanya lain lulus. UTBK-nya kapan? Saya tanggal 16 Pak. Ntar lagi dong. Bu Bulan Jum, kapan bulan? Udah pengumuman. Tanggal Besok juga 21 pengumuman. boleh tukeran nggak Bu Sri? Waduh. Bu Sri saya pengen tanggal 16, Bu Srinya Boleh tanggal boleh 21. kan. Sana minta ke kementerian aja tuker jadwalnya. Saya Kampus bingung ini masing-masing kalau kali ya. Itu otoritas kampus ya. Iya Bu. Ini ngomongin apa? Ini kemana? Aduh, ada lumayan setengah jam. Ini masih tentang apa UKIN? Uji apa tuh? Kita PTBK ya? kehilangan orang tua. PPG. UTBK, UP nanti mah Bu UP. UTBK. Kalau sekarang Katanya UTBK. belajar apa? Belajar ini ngetik studi kasus. Ya hafalin Bapak Ibu. Paling Hafalin. Iya. Metode belajar biasanya. 500 kata ya. Tipsnya hafalin soalnya pas ujian bukan kata yang muncul tapi karakter huruf.
Oh, bukan kata. Jadi bingung ya. Jadi mending dihafalin 500 kata itu. Jadi ketika ngetik Ya kalau aman. Nah, Ya, pengalaman kalau tuh belum habis jangan selesai. bisa diambil tuh pengalaman Iya. dari Bu Winda. ya Jadi gitu. Terima kasih Bu Winda. Kalau belum selesai belum habis itu ketik aja terus. Jadi bukan hanya kita Pentokin ya? memahami kasusnya, kalau kita nggak hafal dengan kata-katanya pasti kurang nantinya. oh gitu. Jadi Biar saya narasinya dihafalin. di luar kepala gitu, tinggal Iya. diingat ya kalau udah hafal mah. Di luar kepala, iya lama kalau Kadang masuk muat. Di kadang kopi itu juga Mbak, sini mah. ketika Bisa ujian sembuh ya? ketika ujian beda lagi kita ya, grogi lah, inilah itulah gitu, udah Iya. panik, terus ngelihat suara peserta yang lain ada yang ngomong, aduh susah ya, gini lagi, kan kitanya nggak bisa konsen, jadi buyar. Oh gitu. digabung ya? Offline ya Bu ya? Oh, Online. Zoom, terus harus ada suaranya harus dikeluarin, maksudnya jangan di mute gitu. Oh bukannya nggak boleh berisik? Ya nggak berisik tapi mereka ngomong gitu kan ganggu. Oh. Jadi ada soal susah tuh pada ngomong, udah susah amat sih nih soalnya gitu kan, pada ngegerayang gitu tuh. Iya. Menggerutu. Itu mah maksudnya enggak di mute, memastikan bahwa tidak ada joki, tidak ada yang Iya. ngasih bocoran gitu loh, Bu Iya, Uyu. iya, Jadi gitu. kalau ada suara berbisik-bisik, nah kedengeran. Makanya nggak boleh di mute ya. Tapi kitanya nggak konsen Artinya jadinya. sunyi dalam keadaan sebenarnya, bukan karena mute gitu. Iya. Ini kemana Pak Suma? Beneran saya nanya kemana itu orang? Nggak nongol-nongol. Nggak tahu tuh Nggak ya. bisa masuk katanya. Ini Pak Ada Suma itu. ada tuh. Nih, lagi bengong Mana, aja mana? Pak Suma tuh. Lagi Nggak ada membatasi wajahnya. kehidupan Pak Suma mah. Dia lagi ngeprint lampiran, Bu Bulan. Ngeprint lampiran program itu, rapot mutu, rapot pendidikan. Lagi Umi, pusing ada sama belum? ujian Minta dong. PKG. Ada contoh program PPG nggak? Program KKG minta dong. Saya baru kisi-kisinya doang saya ituin. Bu Winda, itu Saya disuruh bikin program KKG dulu. Ada sih, tapi rapihin aja. ATM. Masih- Boleh. Ya, Ada apa ini tuh Pak Suma tuh? Ada apa ini? Ada apa? Tadi ditanyain nggak mau nyaut, Pak Suma? Tahu? Sibuk? PKG. Biasa calon pasil mah ini jaim tuh Beda jaim. emang. Belum Beda. balik ya? Yang mah dari yang mah tadi kembali habis lagi. keluar sertifikat guru penggerak langsung capsek. Nggak bisa Langsung nentuin kelompok tak kita nih? Aksinya panen karya tuh PKG dulu loh, pasil dulu. Dari Pak Suma dulu baru ke CGP. Jadi Pak Suma 2 kali nanti di bulan Desember. Ini kita kalau udah tahu kelompok mah sambil ngerjain ya. Nah, udah ada kelompoknya. Kita instruksinya apa ini? Mau ngerjain apa? Tahu. Apa yang mau dikerjain? Hujan. Tapi kalau Udah, dari buka LMS dari aja tugas- Bapak Ibu. kalau dari tugas Udah, LMS masih cuman kelompoknya bikin udah ditentuin. rencana kegiatan. kelompoknya bukan belum ditentuin ini. Kan kelompoknya belum Nggak apa-apa ditentuin. nih. Setidaknya kita udah tahu apa itu perintah di LMS. Nih. Udah dilihat. Ini mahasiswanya pinter-pinter ya. Kenapa Bu dia? Iya. Kelompoknya boleh nggak sih minta di Japri gitu maksudnya di WhatsApp? Atau Iya, enggak, coba di Japri aja. di grup. Atau udah, coba coba di nanti saya Japri ini. aja sambil nunggu gitu kita sambil ngerjain lihat di LMS. Soalnya udah mau jam 3. Kesorean pulangnya. Ini tanggal 11. 11. Nih perintahnya 11. ini nih. Tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program kegiatan intrakurikuler. Udah tahu kan? Kurikuler tentukan jenis kelas yang ingin menjadi target. Berarti ini perjenjang ya? Ibu nih, kita mau tes sih 2,5 ada nggak? Oh, Bapak Ibu kata Bu Isya materi total katanya. Gimana ini tuh? Amin ya Allah.
Apa Bu Hanifah? Mati listrik total katanya Bu Isonya. Amin. Kalau ini yang soal waktu gimana? Bisa nggak sih? Tebak waktu nggak bisa ya? Tenang Bu Winda, tenang. Enggak, soalnya saya mau pergi, Pak. Apa-apa pergi aja Bu, jangan terganggu. Ayo, mau kemana tuh? Udah gelap soalnya. Nah, udah bergabung lagi tuh. Aduh, salah ya. Bulan di stop aja streamnya. Ibu, amin, semoga lulus Pak Suma. Suma, sukses semuanya. Sukses lulus, semuanya lancar. Amin. Ditunggu traktirannya Mainnya pokoknya. nih, Bu Winda belum ngomong kapan pengumumannya. Besok. Udah. besok. Besok nanti ditunggu. Pasti lulus. Amin. Pokoknya ditunggu nanti dari Bu Winda, Bu. Ya. Bun, Pasuma, pasti Bu udah Hanifah, gabung Bu lagi. Sri. Tunggu ya. Lagi. Amin, doain ya Pak Her. Amin. Pokoknya Desember lulus CPG, lulus CGP. Amin. Langsung cair. Bagaimana Bu Hanifah? Nanti Bu Astri ini tahun depan cairnya. Kenapa bulan? Iya, Pak. Semoga Bagaimana aja. kalau yang cair, yang udah cair dulu nih? Mati apa kabar triwulan 3 yang udah mendekat ke triwulan 4? Oh, berarti tunggu dulu sama Bu. Triwulan 2 udah cair nih. Triwulan 2 udah cair, udah mengalir ke laut. Triwulan 3 OTW, triwulan 4 masih di mana gerangan? Triwulan 3 mana ngambang? Alhamdulillah Bu. Sampai sekarang belum nongol. Gak apa-apa Bundu, akan habis pada waktunya. Ini akhir November. Pokoknya nggak lewat dari 2024. Siapin aja Bu Unduy karung. Sekali cair bisa buat umroh Bu Unduy. Amin. Oh, barang itu cut off sampai 2025 nggak ada duit. Ya Allah. Gitu doanya. Jangan gitu doanya. Saya pernah cut off loh. Iya, kalau di swasta kan memang kalau ini juga duluan tuh Bu Undu ya, karena kita kan dari pusat waktu dekon ya, waktu sebelum ini mah dari pusat, di negeri belum kita sudah cair. Begitu terakhir Pak, 3 bulan itu loncat nggak ada. Pernah cut off saya. Iya dulu. Pak HR belum tahu kok pernah begitu ya. Sekarang swasta malah udah Masalahnya pada yang cair. saya mah udah Bu 2 TW. Iya, kalau yang swasta duluan. Nggak tahu kalau yang SMA mungkin karena ini ya dari provinsi ya. Iya, swasta mah Kalau udah saya nyampe dari pusat, Desember Bu. ini. Oh iya. Bapak Pokoknya Ibu, kalau itu pusat Ibu. nih, apa swasta pusat mah lancar-lancar aja sih. 2025 mau langsung dari pusat. Ibu Terus Bapak, kemana itu duit itu dia udah. mampirnya di mana? Bu, yuk. Itu lihat grupnya udah ada. Mampirnya ke Jalan Raya Cipocok Nih Jaya. kelompoknya nih udah masuk nih. Kita berdua ya Pak HR. Saya sama siapa nih? Kelompok 1 Bu Astini, Bu Sri Bu Winda, sama Bu Bu Winda. Wilan. Kelompok 2-nya saya, Bu Winda, Bu Hanifah, Bu Unduy. Kelompok 3-nya Mati, Bu Yuli sama Pak Suma. Dah, sekarang kita masuk ke Ayo. masing-masing ini bor. Tapi jangan dulu keluar nih Bu Isunya, takut belum di ACC nanti di sana. Di sini nggak masuk, di situ nggak masuk nanti. Berarti tetap 2 bor ya? Iya, pakai 2 Zoom aja nggak apa-apa, 2 bor. Ya udah. Bagi dong linknya, saya pakai HP, laptopnya nggak kuat Nah, sinyalnya. yang 3 ya? Nanti dikirim. Iya. Ini mana? Saya kirim, Mak. Tuh, Bu Yuli Oke. tuh boleh. Tuh yang ini bor 2 juga harus minta persetujuan masuk ini. Iya, benar. Terus gimana yang menyetujuinya? Nggak ada.
Di Japri aja kali Bu Isianya ya. Bu Isia kan yang itu bukan? Iya. Ya kita nggak bisa masuk ke PUR. Kan beliau Iya. tidak bisa offline. Oh iya. Aduh, Udah bahas di sini diskusinya aja di sini aja, Dek. rame. Waduh, saya belum ngisi ini. Mau ngecek. Ulangi Pak Her, kelompok 1 siapa aja tadi? Kelompok 1 Bu Astini, Bu Sri sama Bu Wulan. Iya. Alhamdulillah Bu Astini. Yang Cikande dipecah. 3 kelompok. Baru kali ini sama Bu Astini. Kita langsung diskusi ini aja. Udah langsung diskusi aja. Nggak apa-apa di sini. Masuk ya di bor itu 3. Udah masuk. Belum masuk. Dipersilahkan. Ini kita cuma CGP aja. Ini Bapak PP-nya juga nggak ada ya? Udah dari tadi keluar, Bu. Bu Fasil nggak ada. Ya udah ini aja. Ngerumpi aja. Ini yang terkait ini. Gangguan diskusi kelompoknya nih. Mau diskusi juga pusing, semuanya ngomong di sini mah nggak kedengeran tuh. Udah sok di kelompok 1 Barengan, dipersilakan deh kelompok 1. Barengan dari kelompok 1 dulu kita diem ya. Ya, Kelompok 2 diem sama 3. 10 menit ya. boleh. Tunggu siar kita diem ke kelompok 2. Bu Sri, Iya. apa sih apa namanya tuh? Perintah awalnya jadi apa itu? Nanti, Bu. Tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ini dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Berarti milih salah satu ya? Salah satu program aja ya berarti ya? Iya. Dari punya kita bertiga hanya satu aja yang dipilih gitu. Satu program saja yang dibahas, gitu nggak? Begitu bukan? Coba kelompok lain, iya apa enggak? Iya, Ibu udah dikasih kode juga jempol. Ya Allah ya. Kan suruh dia. Iya, kodenya dulu jempol. diam tadi. Iya. Berarti enaknya mah kan itu ada intra, ada ko sama ekstra ya. Kelompok 1 intra gitu, kelompok 2 kokurikuler, kelompok 3 ekstra. Jadi lengkap tuh. Mau gitu. Iya ya. Enak kan gitu. Iya, biar lengkap ya. Berarti kelompok 1 kokurikuler aja deh. Gitu. Yang riwang kading geus Kita ini diatur aja ku ya. kolot. Kita spin aja ya, spin ya. Ya, boleh biar adil. Ya, Wulan, kita spin Wulan. Waduh. Biar adil. Ajak main Kak Suma. Kak Suma ngajak ngocok cenah. Waduh. Mau di spin sama Pak AHR. Udah ngocok naon Pak Suma. Es alpukat. Hujan tiris sih. Langsung aja Lanjut. turunin. Bu Wulan buat spinnya dulu. Ntar kita buat dulu ya. Wih.
Mantap. Woi. Udah kerefleksi. Woi. Ini maksudnya apa ini? Memanas. Ini maksudnya apa ini? Panas-panasin. Ya, lanjut aja. Nanti jangan lupa dikirim linknya ya. Pak Her aja, Pak Her. Kita Kok nggak tidak terdaftar email sen? Nah, ini maksud saya tuh Winda puas mau banget. buka template baru. Wih. Wih. Ayo Bu Wulan mau yang mana? Sombong nih Bu Yun nih. Kan tadi suruh diskusi atau terus gimana? Tuh, kata Pak Suma juga astagfirullah. Stop screen lah, stop screen. Saya mau spin sekali. Oh, Ibu aja yang mau bikin, ya udah saya diam aja. Bukan. Katanya mau spin. Disuruh Lagi bikin nih. Oh, bikin spin. Ya udah deh, Baru satu spin. udah bisa masuk tuh. Udah bisa masuk baru satu. Udah bisa masuk berdua juga. Yuk. Nggak jadi di spin Pak Her. Udah, gimana kita aja. Gimana kita mau disepakati nggak nih? Gimana kita aja, Bu? Sepakati. Pak Her. Selesai ininya aja lah, nggak apa-apa. Ayo Ya udah udah, bisa oke. masuk Bu Wulan. Ya udah, Ge. Oke. Siap. Bu Wulan udah bisa masuk. Mohon. Bu Wulan ayo udah bisa masuk yuk. Bunduy. Pindah. Ya, bentar. Linknya mana linknya kirim? Kirim link aja Pak Her. Ih, Pak Hernya udah keluar, Ge. Ih, shit. Mas Siti masuk, Mak. Linknya yang di grup. Saya keluar ya dari sini ya. Wulan belum masuk. Berarti keluar dari itu ya, Rum ya?